Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Nah, minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang teorinya dari UML itu ya teman-teman. Kita sudah membahas teori dari use case, activity, sequence, class gitu ya, deployment ya semuanya gitu ya. Nggak semuanya juga sih ya. Deployment gitu ya, komponen dan komunikasi gitu ya. Itu adalah teoritisnya, di situ juga ada beberapa contohnya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan contoh studi kasusnya teman-teman ya. Bagaimana cara kita memecahkan studi kasus dengan menerapkan beberapa pemodelan dari UML. Nah, seperti inilah contoh penerapannya teman-teman. Jadi bisa kalian lihat dan silahkan diperhatikan dengan baik-baik bagaimana cara penerapan diagram-diagram tersebut ke studi kasus ini ya. Nah, kita mulai aja. Nah, ini outline-nya ya studi kasus gitu ya. Iya, studi kasus aja gitu. Oke. Nah, di sini saya akan merancang, di sini adalah ada perancangan UML studi kasusnya adalah penjualan obat, teman-teman. Ya. Misalnya kita dikasih studi kasus adalah buat aplikasi penjualan obat. Ya, buat aplikasi e-learning misalnya, buat aplikasi sewa mobil misalnya, rental mobil misalnya, buat aplikasi peminjaman buku di perpustakaan misalnya. Nah, kalian harus paham bagaimana penerapan pemodelan-pemodelan ini gitu, dan silahkan analisanya dijalankan teman-teman gitu. Nah, salah satu contohnya adalah aplikasi studi kasusnya adalah penjualan obat teman-teman. Bagaimana cara penerapkannya? Awal yang langkah pertama adalah tetap kita pertama konsep awalnya itu adalah buat dulu use case diagramnya. Alat bantu yang paling mudah dan paling yang harus awal kalian kerjakan itu adalah use case diagramnya dahulu teman-teman. Jangan activity apalagi class diagram gitu ya. Use case diagram dulu yang harus kalian buatkan, karena disitulah yang akan mencerminkan keseluruhan dari sistem yang akan kalian bangun nanti gitu ya. Nah, penjualan obat, maka kita buatkanlah use case-nya dari penjualan obat. Oke, teman-teman. Kalau kalian pikir-pikir ya, yang terpenting dari use case diagram siapa dulu yang harus kalian tentukan dari pembuatan use case. Yang perlu kalian tentukan langkah awal adalah aktornya. Oke? Aktornya. Kenapa aktornya, Pak? Karena aktornya lah yang akan terlibat dari aplikasi penjualan obat ini, gitu ya. Sama seperti ATM kemarin. ATM itu kita tentukan dulu aktornya siapa sih yang terlibat dari sistem ATM itu. Makanya aktornya dulu. Kalau di ATM kan kita, customernya, teknisi ATM-nya, kemudian pihak banknya. Oke, sama halnya seperti penjualan obat. Kita tentukan dulu aktornya. Biasanya aktornya siapa di sini? Yang pertama, pasti pelanggannya ya atau customernya. Yang kedua itu adalah adminnya, admin dari penjualan obatnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sederhana sebenarnya untuk menentukan aktor, karena aktor ini adalah siapa sih yang akan terlibat dari sistem ini gitu. Nah, kalau di sini kelihatannya ada cuma dua aja gitu ya. Ada pelanggan, kemudian admin. Admin yang mungkin ada di apotik misalnya, tapi yang ngurusin yang tentang aplikasi penjualan obatnya gitu yang berbasis online-nya misalnya. Nah, maka dua inilah aktornya, peran yang paling utama. Kalau misalnya ditambah lagi mungkin Pak perlu kita tambahkan mungkin manajernya mungkin atau yang punya apotiknya gitu untuk mengetahui, sama seperti ATM kemarin pihak banknya juga harus tahu, bisa juga ditambahkan di sini nanti ya. Tetapi yang prioritas utama, aktor utama yang memang langsung berhubungan dengan aplikasi ini ada dua, sama halnya dengan ATM. ATM yang paling berhubungan banget itu sebenarnya kan dua, customer dengan teknisi ATM-nya ya kan. Nah, banknya itu adalah memantau dari jarak jauh aja gitu ya kan, untuk mengetahui transaksi yang terjadi. Kalau uangnya habis baru disuruh teknisi untuk ngisi uang lagi kan gitu. Nah, sama halnya seperti ini prinsipnya. Maka tentukan dulu aktornya teman-teman ya. Setiap studi kasus tentukan aktornya. Oke. Setelah ketemu aktornya, oke, kayaknya di sini kayaknya dua deh. Ini sama ini gitu. Customer sama admin misalnya. Nah, setelah itu barulah kita buatkan fasilitas-fasilitas dari use case diagramnya. Oke. Nah, dari studi kasus sistem penjualan obat, maka barulah kita tentukan fasilitas dari use case-nya teman-teman ya. Jadi cara membuatnya itu adalah kalian buat dulu aktornya,
ya kan? Kemudian jangan lupa di dalam sistem itu ini sistemnya sebenarnya. Jadi harus ada pembatas antara aktor dengan sistem, teman-teman. Ya buat aja persegi seperti ini. Jadi ini adalah pembedanya. Ibaratnya batas ruang lingkupnya ini aktor dan ini adalah sistemnya. Sehingga harus butuh yang namanya batasan seperti ini. Jadi besok kalau buat use case diagram perlu ada ininya ya. Kemudian kalian jelaskan dari sistem ini atau aplikasi ini sistem apa dia ini. Oke. Seperti ini adalah sistem penjualan obat. Nah, sekarang baru kita tentukan use case-nya. Use case apa aja yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Kemudian use case apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Oke. Di sini kita analisa lagi. Oke. Yang pertama, kalau namanya aplikasi penjualan obat, otomatis pelanggan, yang namanya pelanggan pasti harus tahu tentang data obat. Maka kita buatkan pelanggan melihat data obat. Oke. Ya, kalau nggak ada ngelihat data obat gimana dia mau beli gitu teman-teman ya. Kemudian setelah dia melihat biasanya dia ngapain sih biasanya? Ya kalau dia ngelihat obat pasti dia ingin biasanya mau beli obat biasanya kan, berarti kita ada yang namanya pemesanan obat. Berarti kita buatkan use case pemesanan obat. Nah, kalau dia udah mesen ya kan, otomatis dia ngapain lagi setelah pesan? Pasti harus melakukan pembayaran obat. Maka pasti akan ada use case pembayaran obat di sini. Paham sampai sini teman-teman? Sama halnya kalian beli lewat online shop gitu ya, seperti Shopee, Lazada segala macam yang pernah kalian coba. Pasti kalian pesan dulu kan. Setelah kalian pesan masuk ke keranjang kemudian baru kalian bayar. Nah, prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana caranya dia melakukan pemesanan? Bagaimana cara dia melakukan pembayaran? Ya, berarti dia butuh yang namanya akun dulu gitu teman-teman ya. Maka kita buatkan use case diagram registernya. Oke. Nah, registernya otomatis akan ada use case diagram register untuk dia login. Karena yang namanya transaksi harus memiliki akun. Sama halnya dengan belanja online tadi gitu ya. Kalian nggak akan pernah bisa belanja tanpa kalian punya akun terlebih dahulu di dalamnya. Ya kalian cuma ngeliat-ngeliat doang ya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kayaknya dari pelanggan cukup deh ini aja kan penjualan obat gitu ya. Yang dilihat dari pelanggan pasti juga tentang obat ya kan. Nah, kemudian kalau dia obatnya ada, kemudian dilakukan pemesanan, kemudian dibayar. Seperti itu kan? Nah, kayaknya cukup kalau use case-nya pelanggan. Nah, sekarang kita lihat ke aktornya admin. Apa aja sih use case yang harus kita fasilitasi untuk admin? Oke. Yang pertama namanya juga admin, berarti dia harus memantau keadaan dan ketersediaan obat. Maka otomatis fasilitas use case pengelola data obat harus ada, teman-teman. Ya. Stok pengelolaan obat itu nanti akan dilihat oleh pelanggan di sini, gitu loh. Ya, maka harus ada pengelola data obat. Oke. Nah, kemudian admin ngapain lagi sih bisanya? Maka dia bisa melihat kan kalau misalnya ada transaksi otomatis akan ada data-data pelanggan dong, ya kan? Nah, berarti di sini ada data pengelolaan data pelanggan, use case pengelolaan data pelanggan. Maka otomatis admin akan bisa melihat data pelanggan apa saja, siapa saja yang udah register, yang udah daftar, yang udah mempunyai akun. Oke? Nah, di sini dia. Nah, kemudian apalagi admin yang bisa dilihat di sini, fasilitasnya ngapain lagi? Ya, mungkin admin bisa melihat data pemesanan obat, teman-teman. Ya, bisa jadi di sini nanti transaksinya di sini, pemesanan obatnya di sini dengan transaksinya. Transaksi dari apa? Dari pembayaran dan pemesanan ini tadi. Ya, jadi dia lihat dari sini. Oke? Paham sampai di sini, teman-teman? Nah, kalau kita perhatikan aktor dari admin ini kayaknya ruang kerjanya itu yang bisa dilihat adalah ini dan ini deh, ya enggak? Nah, sepertinya itu, ya. Nah, kemudian seperti inilah skema dari use case diagram aplikasi penjualan obat, ya. Nah, pelanggan bisa melihat obat, pelanggan bisa memesan obat, pelanggan bisa melakukan pembayaran obat. Apabila dari ketiga ini, nah ya, pemesanan obat dan pembayaran obat itu bisa dilakukan apabila dia udah punya akun dan dia sudah login, teman-teman. Maka otomatis use case ini
ini akan include statusnya ke use case login. Paham sampai di sini? Ya, include kemarin? Include adalah use case yang bergantung kepada use case lainnya. Oke, teman-teman. Nah, dia nggak akan bisa melakukan pemesanan, dia tidak akan bisa aktor pelanggan ini melakukan pembayaran apabila dia tidak login terlebih dahulu. Maka use case ini akan bergantung kepada use case login. Paham sampai di sini, teman-teman? Oke. Nah, login ini nanti akan mengikut kepada register. Ya. Oke, teman-teman, extend nanti ke sini bisa. Kalau kita langsung ke sini maka nanti dia include ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Pelanggan bisa melakukan pemesanan, bisa melakukan pembayaran apabila dia udah login, maka status ini dia akan include use case-nya ke use case login. Nah, tetapi untuk melihat obat aja, ya, dia nggak harus login terlebih dahulu, karena selaku misalnya dia masih pelanggan utama dan dia belum punya akun, dia masih bisa melihat obat, maka dia nggak harus include ke login, teman-teman. Ya, paham ya? Prinsipnya seperti kalian jualan online, sebelum jualan online, beli di online gitu ya, di Lazada kah apa segala macam, di situ kan tanpa kalian harus bikin akun dulu, harus login dulu, harus register dulu, kan kalian tetap bisa ngelihat barang-barang apa yang dijual di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Nah, prinsipnya seperti itu, teman-teman, ya. Nah, dia akan bisa melakukan transaksi selanjutnya apabila dia udah punya akun dan dia udah login statusnya. Barulah ini akan diproses dan bisa dilakukan. Oke, maka use case ini akan include ke login, teman-teman. Paham sampai di sini? Menentukan include. Oke. Admin kita sudah membuatkan tadi fasilitas mengelola data pelanggan, mengelola data obat, dan mengelola pemesanan obat. Yang mana ini adalah transaksinya, nanti di sini akan kelihatan memesan obat apa, kemudian pembayarannya berapa nanti gitu ya, nominalnya. Nah, kita lihat di admin. Ya. Admin juga bisa mengelola data pelanggan, dia bisa mengelola data obat, dan dia bisa melihat dan mengelola pemesanan obat apabila dia sudah login terlebih dahulu, teman-teman. Sehingga di sini status use case-nya adalah include ke use case login, teman-teman. Oke, paham sampai di sini? Maka use case pengelola data pelanggan, use case pengelola data obat, dan mengelola pemesanan obat akan include ke use case login. Oke, paham sampai di sini? Dia nggak akan bisa masuk ke pengelola data pelanggan, nggak akan bisa melihat pengelola data obat dan pengelola pemesanan obat apabila dia belum login. Ya, paham sampai di sini? Maka ini akan include dia ke sini. Nah, kemudian dari pengelola data obat ini kan sebenarnya banyak yang bisa dilihat. Kalau dia klik misalnya menu dari ini, kita menganalisa aja ya, kita kira-kira gitu. Kita mengelola data pelanggan, dia klik menu mengelola data pelanggan misalnya ya kan, kemudian di situ kan dia akan bisa melihat tabel dari data pelanggannya siapa ya kan, kemudian dia bisa melakukan aktivitas menghapus pelanggan, mengupdate pelanggan misalnya gitu ya. Maka fasilitas seperti ini kan sebenarnya fungsinya sendiri nih, bisa ngelihat pelanggan, bisa ngapusnya, bisa update-nya, misalnya ada use case baru di sini, itu dia jatuhnya adalah extend, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam extend punya extend lagi, tetapi sifatnya dia berdiri sendiri, maka ini extend. Oke, teman-teman, paham sampai di sini? Nah, use case mengelola data obat ya, di sini kan pas dia klik menu data obat itu kan dia bisa nambah obat ya kan, edit data obat, kemudian hapus data obat, misalnya tambah stok obatnya di data obat ini misalnya ya kan. Nah, ini adalah fasilitas use case kan yang berdiri sendiri nih, fungsinya masing-masing, maka ini adalah extend dia ke use case ini. Nah, di sini penerapan include dan extend yang teman-teman ya, yang lebih sederhana seperti ini gitu ya. Paham sampai di sini, teman-teman? Ya, menentukan include dan extend sebenarnya gampang kalau kita benar-benar paham ya, gampang banget sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Kalau include dia bergantung ke use case lainnya, kalau extend dia berdiri sendiri. Oke, nah seperti inilah penerapannya. Oke, nah kemudian admin
mengelola pemesanan obat ya. Jadi dia bisa mengelola pemesanan obat. Maksudnya seperti ini, nanti di transaksi ini nanti dibuatkan itu adalah nanti transaksinya pas dia udah melakukan pemesanan, maka di sini akan dilihat oleh admin. Maka mungkin di sistem ini akan otomatis melihat pembayaran, dan mungkin langsung akan dibuatkan transaksi pembayarannya. Mungkin bisa langsung datang ke langsung datang ke apoteknya, bisa mungkin transfer, bisa gitu ya. Transaksi nanti kelihatan di sini. Nah, dia akan bisa melihat ini apabila dia udah login, maka dia statusnya include. Ya, jadi paham, tentukanlah bagaimana cara menentukan include dan extend tuh, kalian harus benar-benar paham teman-teman ya, biar kalian nggak salah gitu menentukannya gitu. Nah, paham ya use case diagram. Nah, jadi menurut saya ya udah seperti ini aja deh kayaknya use case diagram dari sistem penjualan obat. Ya, simple kan? Ya, karena kalau aplikasi seperti ini kayaknya memang seperti ini aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya membuat use case walaupun dia secara umum gitu ya, dia general nih, ruang lingkupnya semuanya udah kelihatan di sini. Tetapi waktu kita buat sebenarnya sederhana kok teman-teman ya, nggak rumit banget gitu ya, nggak rumit-rumit banget kok ya. Nah, simple seperti ini. Udah seperti itu aja kan, berdasarkan analisa kita. Nah, awalnya mungkin analisa kita seperti ini, mungkin suatu nanti kalau misalnya udah masalah udah berbeda mungkin bisa ditambah gitu atau dikurangkan gitu ya. Tapi langkah awal kita ini, langkah awal pertama kita analisa awalnya kita itu seperti ini yang dapat. Nah, jadi seperti inilah use case yang mungkin udah kita rancang dari sistem penjualan obat teman-teman ya. Paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut lagi. Kalau misalnya use case diagram udah dibuat, maka lanjutlah ke activity teman-teman. Ya, langkah paling terdekat dari use case setelah dibuat itu adalah activity. Ya, bukan sequence tetapi activity ya. Ini menurut analisa saya aja gitu ya, nggak ada sih di buku jelaskan harus langkah seperti ini, tetapi sepengalamannya saya gitu ya, karena saya sering buat seperti ini. Karena iya, yang penting itu adalah use case, baru activity, baru sequence, baru class gitu, baru ditambah dengan teman-teman yang lainnya gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke activity diagramnya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, activity diagram kalian bisa membuatnya berdasarkan alurnya, yaitu berupa tabel yang pernah kalian presentasikan waktu UTS ya. Nah, boleh bisa membuat berdasarkan alurnya yang berbentuk tabel. Tetapi kalian bisa juga membuatkan berdasarkan aktornya. Ya. Nah, kalau misalnya keduanya itu fungsinya sama, prinsipnya sama, itu mencerminkan penjelasan dari activity diagram. Tergantung kalian pahamnya di mana, silahkan diterapkan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan berdasarkan aktor seperti ini nih, lebih simpel aja gitu loh. Ya. Nah, activity diagram ya, berdasarkan aktor kan. Nah, activity diagram admin berarti di sini harus kalian jelaskan setiap judulnya teman-teman ya. Di sini adalah activity diagram admin, maka yang harus kalian buatkan adalah activity diagram dari admin. Jangan digabungkan dengan activity diagram dari pelanggannya, jangan teman-teman, dipisah gitu ya. Makanya harus sepenggal dia agar itu jelas. Kalau kalian gabung menjadi satu, menjadi nggak jelas gitu ya. Karena simple aja, biar gabung aja, jangan seperti itu teman-teman ya. Nah, activity diagram admin ya. Bagaimana alurnya admin ini bekerja dengan sistem ini? Yang pertama, kita mulai dari start dulu. Kemudian dia harus login dulu ya kan. Nah, dia login dulu nih di sini ya. Nah, fungsi loginnya ini itu di sini di use case diagram tadi di sini. Untuk bisa melihat fasilitas ini dia harus login dulu. Maka ini dia. Login dulu. Kalau akunnya username passwordnya benar, maka di sini akan divalidasi. Kalau salah ya balik lagi, ulang lagi. Kalau benar maka masuklah ke menu tampilan admin. Ya. Nah, di sini saya buatkan seperti ini. Dia bisa melihat data pelanggan, bisa melihat data obat, bisa melihat pemesanan, transaksi pemesanan. Ini di mana posisinya kalau di use case? Itu di sini, teman-teman nih. Mengelola data pelanggan, mengelola data obat, mengelola pemesanan obat. Ini dia. Mengelola data pelanggan, data obat, dan data pemesanan. Oke. Paham sampai di sini? Nah, ini apa fungsinya? Ini apabila dia melihat ke sini. Kalau nggak ngelihat sini, mungkin dia ngelihat ke sini gitu ya. Kalau nggak ke sini, mungkin dia ngelihat di menu ini gitu loh teman-teman. Nah, paham ya? Nah, kemudian dari data obat kan dia bisa melakukan tambah data pelanggan, edit data pelanggan, hapus data pelanggan. Ini di mana? Ini adalah ini. Use case ini yang menjelaskan tentang ini nih. Oke.
Ini kok 2 Pak, kok ini 3? Ya bisa ditambahkan lagi. Ini kan untuk pendetailan aja teman-teman ya. Nah, kemudian melihat data obat. Obat juga seperti itu. Tambah data obat, edit data obat, hapus data obat. Ini yang mana? Ini yang ini. Oke. Paham ya? Nah, kemudian lihat pemesanan obat. Ya, di sini mungkin bisa kalau didetailkan gitu ya. Konfirmasi pemesanan, kemudian hapus kalau dia pesan tapi nggak bayar-bayar teman-teman ya. Nah, walaupun di sini nggak didetailkan, makanya langkah selanjutnya itu di activity kita detailkan dia. Itu loh teman-teman ya. Sama halnya seperti ini. Di sini kan cuma 2. Tuh. Di sini bisa kita detailkan gitu loh. Nah, sama hal seperti ini. Nah, ini adalah urutan admin ya. Admin aktivitas admin di tampilan adminnya, ngapain yang bisa dia lakukan. Nah, inilah activity diagram. Kan simple kalau misalnya menggunakan berdasarkan aktor yang saya jelaskan tadi, ya kan? Nah, kemudian kalau udah selesai fasilitasnya, ya udah kita tutup dengan seperti ini, kita stop. Nah, ini mencerminkan adalah activity diagram dari admin. Karena aktivitas dari admin seperti ini. Paham sampai di sini menggunakan activity diagram? Oke. Di sini menunjukkan alurnya teman-teman berdasarkan aktornya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut activity diagram dari pelanggan. Nah, pelanggan pas pertama mungkin melihat aplikasi, dia bisa tampilan menu pelanggan ya. Tampilan menu pelanggan. Ya, dilihat di situ ada listnya gitu ya. Kemudian bisa baru ngelihat menu login atau registrasi gitu ya. Nah, di sini tampilan menu pelanggan. Yang bisa dilihat pertama adalah lihat daftar obat. Oke. Di sini activity diagram pelanggan, lihat daftar obat. Ya, yang mana dia di sini? Di sini dia. Oke. Kemudian kita detailkan lagi. Kemudian dia bisa melakukan registrasi. Ya, yang mana itu? Yang registrasi ini teman-teman. Kalau dia mungkin berminat dari obat, berarti dia harus punya akun dulu, berarti dia otomatis harus registrasi. Kalau dia udah registrasi, langkah selanjutnya ngapain? Maka dia login ya kan. Kalau udah punya akun pasti dia harus login. Maka login inilah kita proses login, kemudian divalidasi. Kalau udah benar user dan passwordnya, barulah masuk dia. Barulah masuk ke menu pemesanan obat. Oke. Nah, mana dia pemesanan obat tadi? Ini pemesanan obat tadi dan pembayarannya. Ya, di sini dia. Konfirmasi pembayaran. Oke. Nah, di sini dia bagiannya. Nah, seperti ini activity diagram pelanggan, ya kan? Kan mencerminkan dari use case dia. Nah, kita detailkan aja di activity diagram. Kalau udah selesai, kan ini aktivitas yang bisa dilakukan oleh pelanggan, ya kan? Maka udah selesai, kita tutup dia. Stop. Paham kan? Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sequen. Nah, seperti itulah activity diagram teman-teman. Tadi itu seperti itu. Sekarang kita masuk sequen. Sequen adalah penjabaran lebih detail berdasarkan aktivitas-aktivitas di setiap aktor. Oke. Kalau activity diagram itu adalah penjabaran dari aktornya. Dari aktor ini mana aktivitasnya nih? Oke. Dari aktor ini misalnya nih, aktor pelanggan, admin, apa aja fasilitasnya nih? Aktor dari pelanggan, apa aja fasilitasnya nih? Nah, kalau sequen diagram itu kita jabarkan satu demi satu dari setiap aktivitas aktornya. Contoh, admin, aktivitas diagram admin. Ini menunjukkan keseluruhan dari admin nih aktivitasnya. Kalau sequen penerapannya harus kita detailkan satu demi satu seperti ini teman-teman. Ini satu sequen nih. Ini satu sequen juga nih. Ini satu sequen juga. Oke, paham? Sampai di sini sama halnya nanti di pelanggan. Ini harus kita detailkan juga satu nih. Ini juga kita detailkan satu. Ini kita detailkan juga satu menjadi sequen-sequen dia. Jadi akan ada beberapa sequen diagram teman-teman. Jadi gak boleh kalian gabung menjadi satu gitu. Kemarin di UTS ada yang digabungkan jadi satu ya nggak apa-apa ya kan, memang sebelumnya belum saya ajarkan ya kan, saya suruh cari aja dulu ya kan. Nah, nggak apa-apa, di sini nanti dijelaskan untuk besoknya diperbaiki gitu ya. Nah, sequen diagram akan ada beberapa jadinya. Nah, sequen diagram data obat pada admin ya, berarti kita akan membaca data obat nih, menu pengelolaan data obat yang bisa dilihat oleh adminnya gitu loh. Ya, ini bagian panel admin gitu. Langkah pertamanya ini admin. Nah, kita buatkan seperti ini dia.
Kalau kalian menggunakan Asta, pasti ini otomatis akan ada. Kalian tinggal gunakan fasilitas yang ada di simbol-simbol yang ada di situ aja ya kan. Aktornya seperti ini. Kemudian kita buatkanlah seperti ini, batas dari aktivitasnya. Langkah pertama dia akan login terlebih dahulu. Setelah login ya, di batas ini dia akan divalidasi dulu nih. User apanya benar apa enggak gitu ya. Kalau enggak ya balik lagi, ulang lagi di sini ya kan. Nah, kita detailkan aja di sini teman-teman ya. Karena di sini judulnya adalah data obat pada admin, maka kalau dia udah benar login, berarti dia udah masuk ke menu utama. Dia ambil menu data obat di sini. Oke. Nah, ngapain aja dia di data obat yang bisa dilakukan? Yaitu lihat data obat. Oke. Tambah data obat. Edit data obat, hapus data obat. Bukankah ini yang udah kita jelaskan di activity tadi? Ini dia. Di mana tentang obat? Ini. Oke. Nah, kita detailkan dia satu demi satu teman-teman seperti ini. Nah, karena di sini judulnya data obat aja, admin mengelola data obat aja, maka ya udah logout setelah itu. Karena cuma diminta data obat aja. Maka seperti inilah sequence diagram admin melihat data mengelola data obat. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Sequence diagram data pelanggan pada admin ya. Ini maksudnya admin melihat data pelanggan gitu loh, ya. Nah, angkanya ini admin dan dia harus melakukan login terlebih dahulu. Makanya divalidasi dulu, verifikasi dulu username dan passwordnya. Kalau udah benar, karena di sini perintahnya melihat data pelanggan, mengelola data pelanggan, maka dia masuk ke menu data pelanggan. Apa yang bisa dilakukan di data pelanggan? Dia bisa melihat data pelanggan, tambah data pelanggan, edit data pelanggan, hapus data pelanggan. Bukankah ini sama seperti ini tadi? Nih pelanggan. Yang mana dia kalau use case tadi? Ini dia. Sini. Oke. Nah, jadi itu bertali teman-teman ya. Nggak akan pernah dia pisah-pisah. Dia akan ngurut ya sesuai dengan rancangan awal kita gitu. Makanya kalau misalnya salah dari awal ya salah semua nanti gitu. Hati-hati dalam membuat use case diagram. Makanya. Kita lanjut lagi. Mana tadi dia? Nah, data pelanggan. Karena judulnya data pelanggan, kan ini hanya sebagai aktivitas dia menunjukkan mengelola data pelanggan. Maka langkah selanjutnya adalah udah logout aja, menu logout. Oke, nah simple kan? Simple sekali gitu ya. Nah, kemudian sequence diagram data pemesanan pada admin ya. Ini adalah aktivitas bagaimana caranya admin melihat transaksi apa aja yang terjadi, pemesanan apa siapa aja yang terjadi yang udah bayar atau yang melakukan pemesanan obat ya. Langkah pertama, aktor. Kemudian dia login terlebih dahulu di halaman panelnya admin. Divalidasi dulu, kalau udah benar akunnya, maka dia masuk ke data pemesanan, data transaksi tadi ya. Apa yang bisa dilihat di sini? Dia bisa melihat data pemesanan yang terjadi, kemudian dia bisa melakukan konfirmasi data pemesanan gitu ya bagi yang udah bayar gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia bisa melakukan hapus data pemesanan bagi yang nggak bayar-bayar gitu ya. Yang mana dia tadi itu ya? Ini bagian ini nih, bagian menjelaskan tentang pemesanan obat, konfirmasi pembayaran ini. Oke, kalau kita lihat di use case-nya bagaimana di bagian mana? Bagian ini. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan dia di sini kita lebih detailkan teman-teman gitu loh, ya. Nah, seperti ini. Nah, pemesanan obat. Karena judulnya adalah data pemesanan obat, maka sampai di sini aja cukup. Maka logout lah dia lagi. Logout. Nah, baru admin teman-teman, ya. Itu baru admin, belum pelanggan. Maka kita perlu membuatkan sequence diagram dari pelanggan juga. Nah, ini sequence diagram daftar obat pada pelanggan. Maksudnya apa? Ini adalah bagaimana cara pelanggan melihat list daftar obat di aplikasi tersebut. Langkahnya seperti apa? Seperti apa? Silahkan dilihat seperti ini aja. Aktor pelanggan, ya. Namanya dia melihat daftar obat kan nggak harus login teman-teman. Cuma ngeliat aplikasinya aja, lihat listnya. Yang dilihat apa? List dari data obat. Oke? Maka selesailah dia di sini. Kenapa? Karena judulnya cuma ngelihat data obat aja dari pelanggan tersebut. Oke, simple kan? Simple sekali teman-teman ya. Nah, sequence diagram registrasi pelanggan ya. Kalau dia dari lihat obat kemudian memang dia ingin beli tetapi belum punya akun, maka dia wajib melakukan registrasi terlebih dahulu, membuat akun terlebih dahulu. Langkahnya seperti apa dia registrasi? Pelanggan ambil menu registrasi, kemudian divalidasi lah di sini nanti hasil registrasinya benar apa enggaknya. Kemudian langsung diuji cobakan ke menu login dari yang udah didaftarkan di registrasi tadi dengan username dan passwordnya. Jika udah benar, maka dia akan masuk ke halaman utama nanti, ya kan? Kemudian barulah bisa lakukan logout. Nah,
Karena di sini perintahnya registrasi, maka ini udah mencerminkan ini udah registrasinya teman-teman sampai ke login ya. Maka ini udah cukup seperti ini aja kita buatkan sekuennya, karena ini menjelaskan registrasinya seperti apa. Nah seperti itu, jadi nggak perlu digabung teman-teman, dipisah-pisah. Kemudian sekuen diagram data pemesanan pada pelanggan ya. Ini adalah pelanggan yang benar-benar melakukan pemesanan ya. Dia memang ingin melakukan pemesanan. Kalau udah ngeliat list obat, kemudian udah daftar ya, udah punya akun misalnya. Pelanggan, maka di sini akan ada menu login. Maka dia wajib login terlebih dahulu dengan akunnya. Divalidasi di sini, kemudian udah benar, maka dia masuk ke menu pemesan data ke menu ke pemesanan obat ya. Maka di sini akan masuk ke data pemesanan obat. Dari list obat yang udah dilihat, maka dia melakukan pemesanan di sini. Karena judulnya hanya sebatas data pemesanan dari obat tersebut, maka udah selesai kan, di sini udah kelihatan. Nah, udah silahkan di logout aja. Nah seperti itu teman-teman ya. Paham sampai di sini? Sebenarnya kan simpel aja nih. Nah kemudian sekuen diagram data pembayaran. Dia kalau udah memesan obat berarti dia melakukan pembayaran. Langkahnya seperti apa? Ini pelanggan dia login terlebih dahulu, kemudian di pembayaran dia melakukan pembayaran. Bisa jadi nanti via ATL, via virtual account misalnya ya kan, pembayaran transfer aja mungkin ya kan. Kemudian buktinya nanti dikirimkan lagi ke transaksi pembayaran, bisa seperti itu. Namanya juga data pembayaran, makanya ini udah mencerminkan data pembayarannya. Maka langkah selanjutnya adalah logout. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini? Nah seperti itulah cara pembuatan sekuen diagram ya. Kita harus penggal-penggal dia teman-teman, jangan digabungkan jadi satu. Kalau kalian gabung jadi satu itu malah riwah, jadi kelihatannya nggak tahu, nggak jelas itu yang langkah ini tentang apa, langkah ini tentang apa. Makanya berdasarkan judul. Nah perlu judul ini adalah gambaran dari tampilan dari use case-nya nanti. Nah makanya kita buat seperti ini, kan gampang kan sebenarnya. Makanya perlu awal use case-nya itu harus benar dulu, baru kita buatkan ini segala macamnya. Harus ibaratnya udah apa ya, udah lengkap lah gitu ya. Nah barulah kita yang buatkan. Karena ini saya buatkan ini kan gambaran dari use case yang kita buat awal tadi ya telah. Nah barulah bisa terbentuk activity dan sekuen. Paham ya sampai di sini? Nah kemudian kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kelas diagram ini prinsipnya sama seperti ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu fungsinya adalah untuk membuatkan database-nya nanti dari aplikasi yang ingin kita bangun gitu loh teman-teman ya. Nah di sini kita akan menentukan apa-apa aja yang akan masuk menjadi tabel-tabel di dalam database-nya nanti ya. Nah kalau kita lihat di sini itu udah pasti aktornya akan masuk ke dalam database ya kan. Berarti akan ada tabel dari admin di dalam database nanti ya kan. Kalau enggak siapa nanti yang ngolah kalau nggak ada data email. Kemudian yang kedua adalah pelanggannya, siapa yang udah melakukan registrasi tadi, kemudian datanya pasti akan disimpan di database karena dari situlah akunnya nanti akan ada ya kan. Maka akan ada nanti di sini. Ini akan kita analisa saja nanti, langsung ngelihatnya ke use case diagram aja. Oke. Nah kemudian dari aktivitas use case-nya ini kan udah ada dua aktornya, pelanggan dan admin. Kemudian apa lagi di situ, transaksi tentang apa ini? Tentang obat teman-teman. Otomatis di sini akan ada satu kelas atau tabel database tentang data obat. Oke, karena dia berhubung tentang obat, kan aplikasi tentang obat ya kan. Nah kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Biasa kalau misalnya pelanggan ya kan, pasti dia akan, kalau namanya obat yang udah dilihat pasti dia akan melakukan pemesanan. Otomatis nanti akan ada tabel dari pemesanan di dalam database-nya. Oke. Nah kemudian dari pemesanan database-nya nanti itu akan ada pembayarannya. Kalau dia udah memesan pasti bayar ya kan, pasti akan ada nanti tabel pembayarannya. Oke. Nah di sini yang namanya ERD itu tidak boleh yang namanya many to many. Oke teman-teman. Nah di sini juga berlaku ya. Nah di sini kalau misalnya kita hubungkan ini ke ini akan menjadi many to many gitu ya. Banyak pemesanan di sini, di daftar pemesanan akan memiliki banyak obat. Di dalam banyak obat yang dipesan itu akan ada pada banyak pemesanan. Ini kan many to many, makanya kita detailkan menjadi, buatkan lagi tabel baru yang menjelaskan tentang detail pemesanan sehingga dia akan menjadi many to many, one to many atau many to one. Oke, seperti itu.
Inilah gambaran yang bisa kita peroleh dari use case diagram untuk menggambarkan dari class diagram, ya, database-nya gitu. Nah, disinilah baru kita detailkan teman-teman dari admin ini, ya kan, apa aja nih atribut-atributnya gitu loh. Sama seperti entitas, kita menentukan ERD entitas perlu adanya atribut. ADBO kan kemarin saya jelaskan awal-awal itu ada atribut, ada kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian admin. Apa aja atributnya dari admin ini untuk untuk mengenal dari entitas admin ini atau kelas admin ini, yaitu adanya username ya. Atribut username, kemudian atribut password, kemudian nama lengkap dari admin, email, nomor HP dan alamatnya. Bisa jadi itu adalah identitasnya admin yang kita tambahkan. Kemudian metodenya apa? Metodenya yang bisa dilakukan, fungsional yang bisa dilakukan, mungkin dia bisa lakukan login, logout, kemudian mungkin tambah lagi mungkin hapus gitu ya, update misalnya gitu ya. Nah, karena admin biasanya dia lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan, bisa hapus gitu ya, bisa update gitu ya, bisa tambah gitu ya. Nah, banyak bisa dilakukan di sini oleh admin, harusnya metodenya gitu. Kemudian pelanggan. Pelanggan ini apa aja atribut dari pelanggan tadi? Maka di sini kita bukan mungkin kode pelanggan gitu ya, kan dia punya akun nih, kode pelanggan, nama pelanggan, username, password, email, nomor telepon dan alamat. Oke. Kemudian metodenya di sini apa? Dia bisa tambah, edit, hapus. Ya. Dari apa? Bisa jadi dari obatnya itu nanti gitu ya, atau bisa jadi dari identitas akunnya, bisa diedit mungkin nama atau alamatnya segala macam gitu. Oke. Kemudian obat ini mengenal dari kelas obat ini apa atributnya, mungkin kode obat, nama obatnya apa, jenis obatnya apa, harga, jumlah dan stoknya. Oke, paham sampai di sini? Kemudian apa metodenya? Bisa tambah, edit dan hapus. Ini mungkin ya, fasilitas ini ada di obat, tapi yang akan bekerja yang melakukan ini adalah adminnya nanti yang mencek-cek gitu. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kelas pemesanan. Ya, pemesanan ini biasanya akan dilakukan oleh pelanggan di sini, ya kan, aktif pelanggan. Apa aja di sini atributnya? Bisa jadi kode pesan, kode pemesanan, tanggal pemesanannya. Kemudian kode pelanggan. Kode pelanggan ini diperoleh dari mana? Kode pelanggan ini nih, teman-teman, ya. Nah, kemudian di sini bisa edit, tambah, hapus ya. Siapa tahu pemesan ini ditambah atau dihapus oleh yang mesan di sini. Oke. Nah, kemudian kalau mesan dia melakukan pembayaran ya. Kode pembayaran mungkin kode bayar, kode pesan, jenis pembayaran, nama banknya apa, namanya gitu ya. Segala macam lah ya. Kemudian dengan metodenya. Ya, kemudian kita detailkan dari pemesanan tadi ya. Ya, kita detailkan dengan tabel detail pesan. Agar apa? Agar menghindari terjadinya many to many, kan nggak boleh. Nah, sama prinsipnya seperti itu juga di sini ya. Kode pesan, kode detail pesan ya, kode pesan, kode obat dan jumlah belinya berapa. Nah, kita detailkan di detail pemesanan obat gitu teman-teman ya. Nah, jadi nanti statusnya akan menjadi many to one to many gitu ya. Nah, kemudian dari kelas-kelas yang udah kita bangun ini, maka harus ada hubungannya, nggak boleh terputus dari dia gitu loh. Maka harus ada relasi-relasi seperti ini teman-teman, oke, dalam membuat kelas diagram nanti. Dan juga setelah relasi ini, maka tentukanlah apakah dia many to one to many gitu loh. Oke. Nah, yang pertama kita tentukan admin. Ya, admin yang namanya admin pasti dia bisa melihat dan mengelola semuanya. Otomatis dia akan terhubung ke semua kelas-kelas yang ada di sini. Oke, dia akan bisa melihat data pelanggan, bisa melihat data pembayaran, melihat data pemesanan, melihat detail pemesanan, bisa melihat data obat, ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan one to many? Oke, many to one. Kita tentukan seperti ini. Admin ya, satu admin itu bisa melihat atau mengelola banyak pelanggan. Oke. Tetapi satu atau banyak pelanggan yang ada di sini pasti akan dikelola oleh satu admin di sini. Maka statusnya di sini adalah one to many. Kalau di sini bacanya many to one ke admin. Nah, di sini nggak ketulis ya. Nah, tapi saya jelaskan bahwa admin ke pelanggan itu adalah one to many gitu ya. Pasti semuanya akan dikelola oleh admin, otomatis biasanya di sini akan one adminnya, oke. Nah, admin bisa melihat data obat ya. Nah,
Satu admin di sini bisa melihat banyak data obat. Tetapi satu atau banyak data obat di sini akan dikelola hanya oleh satu admin di sini. Oke, maka akan menjadi statusnya apa? One to many. Kalau dari obat bacanya ke admin itu akan menjadi many to one. Ya, sini nggak ketulis. Oke, paham sampai di sini? Oke. Admin bisa melihat pemesanan yang udah dilakukan pelanggan, ya. Nah, admin ke sini statusnya adalah satu admin bisa melihat banyak pemesanan. Tetapi satu atau banyak pemesanan yang udah terjadi di sini hanya dikelola oleh satu admin di sini. Paham teman-teman? Maka di sini jadinya akan apa? Kalau misalnya membacanya pemesanan ke admin yaitu many to one. Tetapi kalau baca dari admin ke pemesanan yaitu adalah one to many. Paham ya cara bacanya seperti apa? Nah, lanjut. Satu admin di sini bisa melihat dan mengelola banyak pembayaran transaksi yang terjadi. Tetapi satu transaksi atau lebih pembayaran yang terjadi itu hanya dikelola dan dilihat oleh satu admin di sini. Paham? Berarti di sini admin ke sini apa jadinya? One to many. Tetapi kalau bacanya dari pembayaran ke admin adalah many to one. Paham? Paham, oke? Nah, lanjut lagi. Obat, ya. Nah, ini obat nih. Obat, yang ini dulu deh, yang ini ya. Pemesanan, ya. Pemesanan. Satu pemesanan pasti akan memiliki banyak detail dari pemesanan obatnya. Ya, tetapi satu atau banyak detail pemesanan obat itu hanya berada di pada satu pemesanan. Maka di sini akan menjadi one to many atau kita balik menjadi many to one. Oke, teman-teman. Ya, banyak detail pemesanan ya itu akan bisa itu berdasarkan dari obat yang diambil gitu. Tetapi dari jenis obat ini ke detail pemesanan ya, satu obat itu akan memperlihatkan beberapa atau lebih dari detail pemesanan ya. Sebenarnya ini kalau di sini kalau kita balik sebenarnya ini bukan many to one ya, tetapi di sini many, di sini one gitu loh ya. Ya. Jadi satu detail pemesanan itu akan melihatkan beberapa jenis obat. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi satu atau beberapa jenis obat itu akan terlihat di satu detail pemesanan ini gitu. Ini kebalik nih teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah one, di sini adalah many gitu. Nah, seperti itulah cara kita membuat kelas diagram. Gambaran ini itu terlihat di use case diagram ini, teman-teman. Ya. Mana nih tadi? Di use case diagram. Aktornya ini akan menjadi punya database sendiri. Kemudian obat juga akan mempunyai database tersendiri. Kemudian transaksi ini akan menjadi database tersendiri. Kemudian kita analisa lah apakah tidak ada menjadi many to many atau one to many. Makanya kita perlu pecah lagi dia. Seperti itu prinsipnya. Oke. Nah, seperti itulah gambaran dari membuat kelas diagram teman-teman ya. Maka tentukan dulu use case-nya, kemudian activity, kemudian lanjut sequence, barulah kelas diagram teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ada tugas ya. Paham nggak kira-kira? Ya, kalau misalnya nggak paham tolong diulang lagi ya. Ulang aja lagi nanti videonya gitu. Tugasnya apa? Oke, jadi nah silahkanlah nanti dicoba ini ya teman-teman. Kalian kan belum ada tugas ya. Nih tugas nih setelah UTS ya. Rancanglah sebuah e-learning ya. E-learning nih saya minta ke kalian ya. Dengan memanfaatkan UML yang sudah dipelajari. Ya, buatlah di kertas folio. Ya ini bebas ya teman-teman. Silahkan dikerjakan tugas ini dari gambaran yang udah contoh di tadi itu ya. Ya, buatlah tentang e-learning ya. Kemudian silahkan ditentukan aktornya apa aja di dalamnya ya. Bisa jadi ini luas, bisa jadi ini simple aja. Tergantung analisa kalian. Analisa kalian akan beda-beda setiap kaliannya. Dan tidak salah juga analisa yang kalian rancang. Itu kan tergantung analisa kalian. Jadi apa yang kalian rancang di sini belum tentu itu salah walaupun berbeda dengan teman. Gitu ya. Nah, buatlah di kertas folio boleh atau yang kalian mau buat di Word dengan memanfaatkan Asta misalnya atau menggunakan UMLab misalnya boleh ya. Dikumpulnya jangan minggu depan deh ya, 2 minggu lagi teman-teman.
minggu lagi. Ya, jadi bukan minggu depan, tapi 2 minggu lagi aja, biar waktunya agak longgar buat kalian ngerjakannya. Ya, silakan dibuatkan use case-nya, silakan dibuatkan activity-nya, sequence diagramnya, class diagramnya. Kemudian tambahkan dengan 1 atau 2 diagram yang pernah kita pelajari sebelumnya, seperti deployment diagram atau komponen diagram atau komunikasi diagram. Paham teman-teman? Kerjakan boleh di folio, ditulis tangan boleh, kemudian kalian scan boleh, kemudian kalian mau buat di Word juga boleh, kalian memanfaatkan aplikasi dari Asta untuk membuatkan UML juga boleh. Nanti kalian buatkan dalam format file PDF ya, walaupun scan yang kalian foto kalian buatkan ke PDF-nya juga ya. Formatnya nanti kelas npm nama, formatnya PDF ya teman-teman. Uploadnya 2 minggu lagi, bukan 1 minggu tapi 2 minggu lagi. Oke, paham? Oke, nggak ada lagi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.